IJTI juga concern ke situ juga bahwa AI ini malah justru harus kita maksimalkan, kita pakai, partner ya, kita eksploitasi, kita jadikan partner untuk meneruskan istilahnya perjuangan pers di situ. Itu kan ada kira-kira yang melihat televisi ini, walah pasti ini yang dibagus-bagus, contohnya seperti itu. Terus yang sini jelas ini milih ini yang dibagus-baguskan. Ini kayaknya masyarakat sudah mulai tahu. Iya. Tapi biasanya teman wartawan itu untuk mendatangi calon ini juga melihat value kan gitu kan. Value dari apa yang dilakukan para calon ini. Nah, tinggal dua kandidat dulu itu mana yang paling unik. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kadang memang ini yang unik didatangi, ini yang unik. Ini juga pesan juga buat kandidat itu kan harus tahu gimana biar wartawan itu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman pemilih, kita berada di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, ngobrol santai terkait demokrasi dan kepemiluan di wilayah Kabupaten Kediri. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Mas Ketua IJTI, Mas Roma Dwi Juliani. Ya, monggo nanti bisa berkenalan dulu kepada pemirsa. Siapa jenengan, terus apa itu IJTI? Kira-kira seperti itu, monggo. Ya, perkenalkan saya Roma Dwi Juliandi. Saya kebetulan Ketua Organisasi Profesi dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, itu Mas. Terus ya, IJTI itu perkumpulan dari teman-teman wartawan yang khususnya profesinya atau bidangnya mengerjakan di televisi atau audiovisual. Menarik. Jadi saya browsing-browsing tadi melihat bahwa jenengan ini sudah terpilih kedua kalinya. Ya. Jadi apa sih tantangan terbesar di IJTI di Kabupaten Kediri? Kediri Raya, ya, Kabupaten. Iya. Tantangannya sebagai apa nih? Ketua atau ngurusin teman-teman? Sebagai ketua. Ya, kalau tantangan pastinya sesuai dengan ADRT organisasi kan jelas bahwa kita ini memperjuangkan langkah-langkah dari pers ya, mendukung kegiatan produk jurnalistik, membuat produk-produk jurnalistik itu. Tentunya kelancaran itu yang menjadi tugas kami. Terus selain itu juga meliterasi khususnya anggota kami dan juga masyarakat terkait hal apapun tentang pers, itu pastinya seperti itu. Advokasi tentunya untuk teman-teman wartawan yang bergabung dengan IJTI, baik di AJI maupun di BWI juga sama, pastinya advokasi tetap pasti ada kan seperti itu. Berarti IJTI ini di Kediri Raya ada berapa anggotanya? Dulu kita itu coverage areanya Nganjuk, Jombang, Tulungagung, Blitar, dan Kediri. Kemudian memang disepakati oleh semuanya bahwa untuk mandiri, sehingga yang tersisa setiap kabupaten mandiri, kemudian akhirnya diputuskan Kediri sendiri, itu sekarang 21 orang. Kediri kabupaten dan kota ya? Ya, 21. Memang jumlah untuk teman di televisi memang segitulah, tidak terlalu banyak. Bisa dijelaskan bagaimana IJTI melihat demokrasi Indonesia saat ini? Khususnya untuk media pemberitaan dan segala macam. Sudah terbuka ya, artinya intervensi dari pemerintah itu sebetulnya, kemudian dari kalangan manapun sebetulnya juga tidak terlalu signifikan bagi kita. Nyatanya pas juga banyak dari media-media yang memberitakan atau menjalankan fungsi kontrol. Kalau di pers itu ada 4 pokok pers itu, salah satunya kan fungsi kontrol itu, dan berjalan betul. Nyatanya masih ada kontrol. Kita lihat kayak Tempo juga masih menjalankan fungsi kontrol, dan beberapa media yang lain seperti itu. Artinya juga nggak terlalu pemberedelan dan segala macam, masih belum kita lihat itu. Kalaupun toh terjadi kesalahan dalam membuat produk jurnalistik, tentunya kalau laporan ke Dewan Pers banyak, tetapi biasanya juga
tergantung RK dari Dewan Pers. Rekomendasinya untuk dilanjut ke tingkat pemeriksaan di kepolisian itu juga minim gitu. Ya. Berarti media melihat demokrasi cukup aman-aman saja ini ya. Bebas. Cukup bebas ya. Bebas. Berekspresi, menulis berita. Ya. Ya meskipun tetap ada pertanggungjawaban ya untuk dari media ataupun teman-teman wartawan yang menjalankan fungsi kontrol, tentunya pasti juga ada risiko-risiko lah pastinya. Hal-hal seperti itu. Tentunya itu ada kan. Yang terkait dengan ancaman, terus kemudian dan yang lain-lain itu pasti ada. Intervensi. Pasti itu ada. Tetapi masih kebebasan untuk menulis dan segala macam itu masih bebas. Masih bebas. Ya. Kalau dibandingkan, maksudnya di era Orde Baru, jelasnya sekarang lebih terbuka sekali. Ya. Lebih terbuka. Ya. Sejauh mana media televisi ini ikut andil dalam persepsi publik tentang demokrasi? Saya kira besar ya, besar sekali itu kan. Audiovisual ini kan istilahnya suguhan tayangan yang mudah lah untuk dicerna ya. Itu artinya kan kita dengan segala sebagai misalnya penonton atau masyarakat itu melihat ya visual langsung penegasan dari VO-nya, dubbing-nya itu ya, dari suaranya itu. Nah, saya kira cukup menjelaskan apa dari selama ini sinergitas teman-teman media televisi dengan KPU ya misalnya seperti itu. Nah, itu cukuplah meliterasi masyarakat. Artinya mengedukasi juga iya. Tahapan-tahapan sosialisasi yang diliput oleh teman-teman televisi dan segala macam juga sudah tercover saya lihat. Kalau misalnya saya lihat di ICTI teman-teman televisi juga mengcover ya, kegiatan pemilu di KPU Kabupaten Kediri, semuanya mengcover. Seperti itu. Mungkin gini, di era zaman sekarang, kira-kira bagi Gen Z ya, terutama anak-anak muda, itu kan banyak yang platform TV itu lebih tidak menarik nih, tapi lebih beralih ke media sosial. Itu tanggapan jenengan bagaimana sebagai ikatan jurnalis? Ya itu memang fenomena ya, memang fenomena kenyataan ketika saya misalnya ada seminar atau kajian media itu, saya biasanya meminta kepada audiens gitu kan, siapa nih yang nonton TV gitu kan, yang angkat tangan itu sedikit gitu kan. 3, 4, padahal peserta ada 50 lebih kan gitu. Cuman produk audiovisual ini kan nggak terhenti dari kita menyalakan televisi kan itu. Kita juga mengeksploitasi kan dengan adanya media sosial ini, audiovisual juga kita bawa ke situ. Kan ada platform YouTube, ada TikTok, ada segala macam medsos yang memberikan istilahnya wadah untuk audiovisual, yaitu kita manfaat. Artinya kinerja daripada produk jurnalistik untuk televisi tetap kita taruh di medsos ya. Artinya seperti yang masyarakat lihat ada produk audiovisual tapi di medsos. Ya akhirnya ya gitu, kita manfaatkan dalam media sosial itu dan kita coba mengikuti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Kalau misalnya di landscape itu, misalnya posisi handphone landscape itu masyarakat nggak enak megang HP itu, ya produk kita buat potret berdiri ya. Jadi memang jurnalis selalu berusaha untuk media sekarang harus seperti itu, harus mengikuti apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, yang menguntungkan dari kita ini kan, kita ini dibekali kode etik, pedoman-pedoman, kemudian pengetahuan tentang pers, nah, sehingga produk-produk itu bisa dipertanggungjawabkan, kan seperti itu. Apalagi munculnya IE ya, jadi kayak berita itu banyak yang bertebaran, banyak hoax, itu bagaimana? Itu apa sebagai ancaman atau sebagai bagi jurnalistik? IE itu sebagai ancaman atau partner kira-kira? Kalau itu sering ya kita bicarakan baik di forum jurnalis, ICTI juga concern ke situ juga bahwa AI ini malah justru harus kita maksimalkan, kita pakai, partner ya, kita eksploitasi, kita jadikan partner untuk meneruskan istilahnya perjuangan pers di situ. Nah, sehingga seperti itu. Kalau masalah hoax dan segala macam, kita teruslah mengingatkan kepada masyarakat bahwa media yang resmi terverifikasi Dewan Pers itu bisa menjadi acuan untuk validasi. Selalu kita ingatkan di situ, sehingga kalau ada hoax yang dikeluarkan dari media sosial manapun, cobalah dicek dulu
di Google atau apa, di media yang sekiranya kredibel. Nah, berita itu ada enggak? Misalnya ada dan benar, ya berarti itu benar, kan itu aja. Acuannya harus ke media yang terverifikasi di Dewan Pers. Karena kita tahu betul, tentunya Dewan Pers sendiri untuk memverifikasi media juga ya tidak main-main kan tentunya. Ada proses-proses yang mereka sebetulnya untuk faktual itu ya, kan ada yang mereka lihat di media tersebut kan itu. Berarti intinya AI nanti akan dieksploitasi, dia jadikan partner untuk sebagai penulisan berita dan lain-lain. Betul, iya. Kita memang sering berdiskusi itu, kira-kira kita menghentikan keluhan-keluhan itu. Memang banyak yang menyampaikan kalau media kalah nih dengan media sosial kan gitu, media mainstream ya pastinya media-media yang ada selama ini gitu kan kalah dengan media sosial. Kalau saya bilangnya enggak ya, kita ini kan dididik, dibekali bagaimana menulis yang benar dan tidak berisiko hukum. Nah, dari yang tersisa inilah yang menjadi spirit kita di saat berdiskusi antar media dan juga antar teman-teman wartawan. Ini yang harus kita suguhkan kepada masyarakat gitu kan. Kalau prinsip itu teman-teman masih terlambat tidak menjadi soal, yang penting itu tercover semua, narasumber terkutip semua, check and balance-nya juga ada, report set-nya ada, semuanya ada. Yang penting aman dan itu bisa menyuguhkan. Saya kira dengan percepatan saat ini kita masih berusaha bertahan di sini, tidak menjadi soal. Kita masih ada tempat untuk di masyarakat itu. Tapi yang berkembang di masyarakat itu lebih percaya kepada follower yang banyak daripada ke insan media atau jurnalis itu. Bagaimana itu kan fenomena ini ya. Jadi siapa yang mempunyai follower terbanyak itu baik di TikTok ataupun IG itu pasti dianggap yang paling benar beritanya. Kira-kira seperti itu. Meskipun beliaunya tidak ada kode etik nih di jurnalis, tapi di masyarakat itu lebih condong ke seperti itu. Bagaimana tantangannya ini? Itu kan bentuk dari kebutuhan informasi sebetulnya. Ya, masyarakat, makanya kan dari kita ini kan meliterasi terus gitu kan. Yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Sekedar informasi, oh ini ada mobil masuk ke sungai, ataukah lebih dalam, korbannya berapa, yang selamat berapa, misalnya ada yang meninggal berapa, evakuasinya bagaimana, dan segala macam. Nah, runtutan dari serangkaian proses-proses inilah yang kami dari kalangan jurnalistik itu, dari kalangan pers itu yang bisa menyuguhkan secara lengkap ketimbang misalnya netizen yang berada di lokasi yang biasanya studi awal. Berbeda kan gitu. Kita lebih kita wawancara dengan pihak kepolisian, wawancara dengan pihak korban, misalnya sopir atau semuanya saksi-saksi. Nah, harapan masyarakat juga seperti itu dalam memilah-milah berita, dan itu juga tidak menjadi kerisauan kami. Misalnya ada nih media sosial yang followernya banyak, itu kemudian menjadi dipercaya gitu kan. Tapi kami juga banyak melihat dari teman-teman media sosial sendiri yang berurusan dengan hukum kan juga banyak. Iya, itu faktanya. Lagi viral. Sangat banyak sekali kan itu kan. Nah, sehingga kami pun dengan teman-teman media sosial kadang-kadang juga kami undang di acara kami gitu kan. Misalnya kita menggelar acara untuk bagaimana menulis sesuai dengan kode etik. Meskipun mereka tidak bergerak di pers, tapi kita ajaklah supaya tahu bahwa kami ini ketika ada persoalan, kami ini ditangani oleh Dewan Pers. Pasti ditangani oleh Dewan Pers terlebih dahulu. Kalau kemudian media sosial, ya tentunya langsung ke pihak kepolisian. Ya itu makanya bedanya kalau Dewan Pers kan tetap ada payung hukumnya, ada kajian dulu. Kajiannya dulu. Jadi apa ya namanya ya? Konten kreator itu sebenarnya perlu belajar dulu, perlu diedukasi atau perlu belajar lah untuk termasuk IJTI ini. Jadi teman-teman yang mempunyai konten kreator ya biar tidak urusan dengan hukum ya sebaiknya harus belajar dulu dengan soalnya yang punya jurnalis yang audiovisual kan IJTI IJTI aja kan. Kalau yang lainnya kan hanya produk tulisan. Kalau ada sebenarnya kayak di AJI itu masih ada beberapa teman TV. Oh gitu. Ya masih ada, sedikit-sedikit masih ada. Ya terbagi masih ada. Ya. Ya tapi itu tadi kalau untuk
untuk di media sosial itu memang kita eksploitasi dengan tata cara kami yang cover both sex sesuai kode etik dan segala macam gitu kan. Jadi memang kami masih beranggapan lah ya berusaha untuk cepat, tapi kami ini berusaha untuk lengkap lah. Itu yang paling aman. Berarti cepat dan lengkap. Ya, intinya di situ. Ya. Selanjutnya, apa sih tantangan terbesar jurnalis televisi ini menyajikan berita politik yang netral? Ini kan kemarin di 2024 kan ada pemilu nih. Nah, ini bagaimana sih bisa menyajikan berita-berita politik yang netral dan berimbang, kira-kira seperti itu? Ya, pertama harus mengutip semuanya. Misalnya kita ambil contoh, ada dua calon atau tiga calon ya, 3 kandidat itu kan misalnya. Ya semuanya harus dikutip. Itu yang harus dilakukan oleh media seperti itu. Jangan sampai tidak dikutip karena masyarakat ini sebetulnya juga memerlukan informasi dari ketiga kandidat ini. Ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Jadi kesadaran dari media atau jurnalis sendiri juga harus tinggi masalah itu. Harus bisa memberikan ruang atau space untuk ketiga kandidat ini. Itu salah satunya untuk di pertanyaan yang berarti memang dikutip satu-satunya ya? Ya sebaiknya begitu, dikutip, diulas semuanya, program-program mereka dan semuanya itu kan bentuk dari independensi dari wartawan sendiri juga seperti itu, untuk gambaran independennya. Sejauh mana framing yang media terhadap keputusan politik di masyarakat? Maksudnya apakah sangat berpengaruh atau tidak untuk menentukan keputusan bagi masyarakat? Ya paling enggak jadi salah satu acuan referensi itu pasti. Nah itu juga tergantung dari medianya sendiri bagaimana mengulas ya. Berita itu kan ada strike news, ada hard news, ada soft news, ada in-depth news, ada investigasi news itu kan. Mungkin kalau misalnya ini dengan metodenya memakai in-depth news ini, sistem peliputan yang lebih mendalam dalam membuat produk jurnalistiknya, ya tentunya akan bisa mempengaruhi. Jadi produk yang saya sebutkan ini tadi untuk produk jurnalistik ini, ya kalau misalnya di soft news kan santai gitu kan. Kalau dibuat in-depth news akan lebih berbeda, investigasi news lebih berbeda lagi konsepnya. Semi dokumenter juga akan berbeda kembali. Nah ini juga harus mulai dipahami oleh para kandidat berikutnya ya. Artinya kalau pengen misalnya bisa menarik perhatian masyarakat, kenali dulu ini produk-produk dari jurnalistik ini. Kira-kira mau diekspos yang seperti apa? Karena ini semua ada metodenya. Pasti akan lebih bagus yang lebih mendalam otomatis. Jadi lebih dramatik, tidak hiperbola ya, tapi lebih dramatik, lebih bisa diulas, nah seperti itu. Berarti ini sarannya kepada kandidat di tahun 2029 kira-kira harus belajar dulu. Ya, sebaiknya tahu produk jurnalistik. Produk jurnalistik ya. Ya, jadi misalnya, aku masuk ini di TV diberitakan itu kan. Padahal di televisi ini ada banyak produk ini, produk jurnalistik. Kalau misalnya ngambil yang in-depth ini kan akan diulas lebih mendalam itu. Nah, cuman untuk menjaga independensinya di 3 kandidat ini, kalau bisa media juga harus menyamakan produknya. Nanti akan bisa muncul tidak independen ketika satu ini in-depth news, yang satu misalnya soft news itu kan. Nah ini tidak independen. Kalau misalnya media punya program untuk di liputan ke 1 sampai 3 kandidat ini kita buat in-depth news semua, ya harus in-depth news semua. In-depth news semua. Itu salah satu menjaga independensi. Ya pasti. Jurnalis ya. Jadi harus sama semua. Sebaiknya gitu. Misalnya in-depth durasinya 30 menit ya sama semua 30 menit. Nanti di tahapan yang kedua untuk expose di kandidat tersebut misalnya dibuat 2 menitan ya semua harus 2 menitan sama. Itu karena ini bukan perkara nanti akan dipermasalahkan atau tidak, tapi ini marwah kita sebagai jurnalis. Karena ya tentunya ada hablum minallah, ada hablum minanas. Kalau hablum minallahnya lihat kan itu berpengaruh kepada kebanggaan kita. Saya kira gitu. Jadi untuk mengerjakan produk-produk jurnalistik juga sebaiknya kita mendasari juga dari keimanan kita kan. Istimewa ini Bapak Roma ini. Jadi ada hablum minallah dan hablum minanas. Jadi untuk mengerem kita sendiri ya, untuk para jurnalis ini untuk tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Kira-kira seperti itu. Ya karena manusia itu kan selalu menuntut rasa yang adil gitu kan. Dan tidak ada salahnya kalau kita dari jurnalis sendiri juga memberikan keadilan itu kan.
Hal seperti itu. Dari pemberitaan-pemberitaan yang Yes. ditulis itu ya. Ya, sebisa mungkin lah. Sebisa mungkin. Diusahakan bisa mendekati keadilan. Meskipun kadang ada bahasa adil itu tidak merata. Iya. Gitu ya. Nah, makanya banyak nih. Jadi masyarakat itu misalkan melihat televisi nih. Ya. Itu kan ada kira-kira yang melihat televisi ini, wah pasti ini yang dibagus-bagus, contohnya Ya, seperti itu. ya. Terus yang sini, jelas ini milih ini yang dibagus-baguskan. Ini kayaknya masyarakat sudah mulai tahu. Iya, iya. Tapi sebagai jurnalis tetap memang harus Berusaha berimbang ya. Ya, karena suatu saat kita ini juga akan surut gitu kan. Ya gimana ya? Pastinya nanti kita juga akan kembali kan gitu. Iya. Nah, sehingga kita tidak ada salahnya gitu kan, rasa keadilan itu juga kita berikan juga. Karena kita ini kan juga berharap keadilan pastinya. Iya. Nah, kan begitu. Kalau masalah fenomena itu ya pasti ada. Kalau Pasti kita ada, ya. Ya ada di televisi ini kok begini, Iya. televisi ini kok begini, televisi ini kok begini gitu kan. Nah, itulah tugasnya dari organisasi profesi khususnya di JTI, karena yang kita cover ini adalah jurnalisnya. Ya istilahnya pesan-pesan itu kita sampaikan. Adil itu memang tidak mudah di posisi kita. Tetapi usahakan bisa memberikan keadilan. Sempurna itu kan susah, tapi paling tidak jangan sampai terlalu kita ini menjadi berat lah gitu dalam membuat produk jurnalistik, karena ada pertanggungjawaban yang yaitu tadi hablum minallah hablum minannas, pasti ada pertanggungjawaban. Ini berat ini. Nah, memang dari sisi jurnalistik memang tugasnya sangat berat Ya. Karena memberitakan berimbang, padahal ketika kita sebagai manusia pada seutuhnya pasti kita punya pilihan ya. Ya. Punya pilihan, misalkan jurnalis kan pasti punya pilihan, tapi harus berimbang. Ketika ada 2 kandidat, pasti jurnalis ini pasti ada milih satu, tapi dia harus berimbang. Ini sangat berat ketika hati dan tulisan membuat berita ini kan. Itu bagaimana tantangan terbesarnya antara hati. Jadi kita dukung ini nih, tapi dituntut profesi kita untuk berimbang. Ya tetap. Kalau tadi hablum minallah hablum minannas itu kan saya secara pribadi gitu kan ya. Saya bercerita ke teman-teman ya sebaiknya begitu. Tapi itu kan pribadi saya. Tetapi kalau dari pandangan dari dari JTI organisasi profesi tentunya ya harus sesuai dengan kode etik. Sudah pedoman, kode etik, kemudian pedoman-pedoman dari media. Media ini kan juga ada pedoman-pedomannya yang harus dilaksanakan oleh media tersebut itu. Nah, ini aja dijalankan sudah. Ini yang cara yang paling bagus itu kan. Dalam konteks pemilu kemarin, peran serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kan Kediri kan kemarin di pilkada yang 2020 kan hanya 65% nih partisipasi masyarakatnya. Nah, kemarin kita alhamdulillah sudah naik di angka di 72% untuk partisipasi masyarakat. Naik 12% ya? Naik 7%. Oh, 7%. Ya. Mungkin perannya di mana? Kemarin memberitakan terkait pemilu ini secara dramatis atau bagaimana kira-kira untuk meningkatkan, terutama untuk yang pemilih pemuda, kan yang terkesan apatis lah, kira-kira seperti itu. Ya memang terkesan memang nggak peduli lah siapa pemimpinnya kan begitu. Ini untuk kabupaten maksudnya. Ini kalau pendapat saya ini ya dari saya mewakili dari JTI, memang kabupaten sudah melaksanakan dengan baik ya sinergitas dengan teman-teman media. Hampir semuanya ketua ataupun komisioner yang lain ini memberikan istilahnya memberikan ruang untuk wawancara kepada teman-teman media itu kapanpun kan itu yang pertama. Terus kemudian itu juga dari hasil saat kita bertemu dengan para komisioner, mengusulkan dan segala macam, dan itu dijalankan. Dan kebetulan produk jurnalistiknya juga banyak sekali dari sini itu. Ya tentunya variabelnya tidak hanya dari media ya untuk bisa naik 7% itu, karena mungkin sosialisasinya dari teman-teman komisioner yang turun langsung ke lapangan dan banyak variabel kan itu. Ya kalau perkiraan saya ya mungkin menambah, ikut serta sedikit lah gitu. Paling enggak kan sudah menyuarakan bagaimana sih pentingnya pemilu. Terutama di kalangan muda lah. Kalau
produknya kan jelas ada audio dan visual yang disampaikan tadi. Memang yang digandrungi anak muda sekarang, terutama di IG, TikTok, dan FB ini kan mata dan telinga kira-kira yang dibutuhkan. Untuk kemarin, pengalaman menariknya di pilkada atau pemilu di 2024 kemarin, jenengan kan masih sebagai ketua IJTI. Ada nggak sih kasus atau apa ya, kejadian yang kira-kira menarik yang masih diingat sampai sekarang? Terkait peliputan ini? Iya. Di periode yang komisioner ini? Iya. Tidak ada kan? Yang sebelumnya, pemilu 2024, kan kita ada pergantian nih di 2024 pergantian. Ya. Nah, mungkin di dalam kegiatan pemilu itu ada nggak sih kejadian-kejadian yang kira-kira menarik atau yang selalu diingat bagi insan jurnalis? Ya, tentunya kalau saya pribadi dan juga saya mewakili IJTI, tentunya KPU Kabupaten Kediri open, terbuka sekali lah dalam apa istilahnya mendukung kebebasan pers, ya, terus kemudian keterbukaan informasi publik itu memang dari pergantian itu memang yaitu dari pembuktian dari dari catatan kami tentunya tidak ada konflik dibandingkan sebelumnya kan ada konflik, memang ada konflik peliputan dan segala macam kan seperti itu. Kemudian yang di baru ini memang tidak ada. Terus kemudian teman-teman komisioner ini sangat mendukung keterbukaan informasi publik sehingga teman-teman ini merasa tidak ada hambatan untuk melakukan liputan kapanpun. Misalnya membutuhkan informasi, janjian, telepon, terus kemudian untuk wawancara, entah ketemunya di mana, itu masih terlayani dan produk itu bisa jadi. Nah hal itu yang memang yang tentunya ini adalah bukan kesan. Kalau saya itu melihat ada perkembangan yang bagus dari KPU Kabupaten. Sehingga tidak rumit gitu loh untuk mewawancara itu kan. Ini dari juga teman-teman yang menyampaikan. Terus bagi peserta pemilu, ada kan ketika peliputan di peserta pemilu menguak salah satu paslon atau apa, ada nggak kejanggalan atau kesulitan untuk mengakses? Tidak. Kalau mengacu pada kabupaten kemarin dua kandidat ya, itu masih muda semua, tidak ada intervensi semuanya kan gitu kan. Undangan di keduanya juga ada kan gitu. Nah semuanya kembali kepada teman-teman wartawan itu kan. Biasanya teman wartawan itu untuk mendatangi calon ini juga melihat value kan gitu kan, value dari apa yang dilakukan para calon ini. Nah tinggal dua kandidat dulu itu mana yang paling unik. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kadang memang ini yang unik didatangi, ini yang unik. Ini juga pesan juga buat kandidat itu kan harus tahu gimana biar wartawan itu datang kan gitu kan. Wartawan itu datang juga tidak hanya melihat sosok kadang-kala, tapi apa yang dilakukan itu unik atau tidak, menarik atau tidak kan itu. Kalau ada value-nya ya biasanya akan datang sendiri meskipun tanpa diundang. Nah, ini yang banyak kandidat ke depan itu harus tahu kan itu. Misalnya menyuguhkan hal-hal yang kampanye yang unik-unik itu misalnya. Yang itu yang akan bisa mendatangkan teman media meskipun nggak diundang kan gitu. Oh, menarik kan datang sendiri kan gitu. Oh, gitu ya. Jadi selama ini tidak ada yang ditutup-tutupi lah bagi kandidat untuk para wartawan, untuk jurnalis untuk meliput. Kalau untuk pengalaman di kabupaten yang kemarin itu tidak ada, aman semuanya gitu kan. Tidak ada yang misalnya diintimidasi atau tidak ada, berjalan semestinya. Di dalam pemilu pasti ada hoax nih atau berita-berita yang tidak pas. Itu bagaimana cara menetralisirnya ala jurnalis untuk menetralisir hoax? Ya kita membuat produk yang sama yang dikeluarkan oleh hoax itu dengan mengutip banyak narasumber, tetap berdomannya pada kode etik, terus kemudian berimbang, cover besar itu pasti, karena jurusnya sudah tidak ada lagi. Kode etik itu memang, kalau memang ada hoax yang sekiranya bisa membuat kegaduhan dan segala macam, memang dari
media atau wartawan juga harus peduli di situ, membuat produk yang sama yang tentunya bisa meliterasi nantinya ke masyarakat, dan itu dibuat dengan produk yang sesuai dengan aturan pers kan begitu. Itu aja cara membentuknya, nggak ada lagi. Terus langkah konkretnya untuk meliterasi masyarakat bagaimana, Mas? Maksudnya apa sih yang dilakukan? Biasanya kan kita juga menggelar kegiatan-kegiatan yang kita mengundang dari tokoh-tokoh, kemudian dari masyarakat, Gen Z juga, media sosial juga kita ajari bagaimana cara mendeteksi berita hoax gitu kan, cara melihat media ini kredibel atau tidak kan gitu. Itu kita ajari memang di situ. Kemudian sampai melihat pada website Dewan Pers itu kan dituliskan saja ada terverifikasi atau tidak, misalnya seperti itu. Kita ajari paling tidak untuk mendeteksi awal saja bahwa media ini kredibel kan seperti itu. Jadi peran media memang sangat kita butuhkan, terutama KPU ini untuk menyebarkan apa sih kegiatan yang kita lakukan, apa sih bagaimana sih pemilu ke depan, termasuk sosialisasi pendidikan pemilih. Ya, nantinya ini kan masa-masa sambil nunggu di tahun 2029. Nah, makanya kita terus melakukan podcast ini. Mungkin harapan untuk IJTI untuk KPU lah. Ya. Ini kan kita sudah berusaha membuat podcast, membuat sosialisasi yang kita bikin untuk memang mengedukasi. Ini kan juga tugasnya sama juga dengan untuk meliterasi masyarakat. Untuk harapan IJTI ke depan. Ya tentunya langkah-langkah dilakukan KPU Kabupaten termasuk membuat podcast, terus kemudian juga melakukan literasi ke masyarakat harus. Karena yang dilakukan oleh teman-teman di KPU Kabupaten sendiri ini kan juga bisa jadi nanti di atas kita. Karena lebih langsung sumbernya kan itu yang menyampaikan langsung. Nah, kita ini yang bekerja dengan cara kita kan sesuai pedoman-pedoman kode etik dan segala macam itu. Dan ini saya kira bagus. Artinya memang direkomendasikan kalau dari KPU sendiri ketika membuat podcast, kemudian membuat tulisan-tulisan di website terkait dengan tahapan pemilu atau apapun atau sosialisasi, itu juga sangat kredibel pastinya dari sumbernya yang langsung. Nah, artinya saya juga melihat ini di KPU Kabupaten berjalan lancar lah hal ini. Makanya kan tadi kalau dibilang apakah media juga akan apakah mempengaruhi juga dari kenaikan 7% itu, ya salah satu variabel karena bisa jadi upaya-upaya dari KPU Kabupaten seperti podcast dan kemudian membuat tulisan-tulisan di website dan segala macam itu juga variabel juga, dan yang turun ke lapangan dan banyak variabel tentunya. Nggak bisa satu. Ya, ini jenengan kan sudah tahu nih portalnya KPU Kabupaten Kediri. Kan bisa dilihat nih tulisan-tulisan yang sudah kita buat. Itu jenengan bagaimana mengkoreksinya dari sisi jurnalistik? Apakah sudah tulisan-tulisan kita apakah sudah sesuai dengan jurnalis atau bagaimana? Yang jenengan lihat di portal kami? Kalau saya lihat memang sudah cukupan. Tetapi memang kita ini sering berdiskusi ya dengan instansi ataupun institusi itu bahwa berita benar, berita baik itu tetap harus konfirmasi. Jadi bisa jadi harus dihindari yang namanya formalitas. Kalau bisa misalnya ini membuat satu berita tentang sosialisasi tahapan pemilu gitu kan. Dari tim KPU ini benar-benar mempunyai rekaman dari ketua KPU atau komisioner yang sesuai dengan divisinya kan itu. Jadi jangan sampai misalnya menurut ketua KPU, padahal harus dibuat gini aja lah. Menurut ketua KPU ini kan baik aja, pasti dia ngomongnya juga gini. Nah, ini yang harus dihindari. Karena banyak yang tidak paham bahwa berita baik itu sebetulnya bisa dilakukan gugatan. Oh, seperti itu. Ya, padahal beritanya baik gitu kan. Bahwa dibuat formalitas aja lah. Ngomong aja bahwa ya ini kegiatan kita laksanakan gini-gini. Nah, ini yang saya sering ngomong ke instansi, ke institusi bahwa meskipun itu berita baik pun yang dikeluarkan oleh instansi atau institusi tersebut, kalau bisa punya rekaman wawancaranya. Meskipun di beritanya baik loh. Hanya sekedar seminar, hanya sekedar sosialisasi atau apa, kalau bisa direkam. Jadi gitu. Jadi produk yang dikeluarkan oleh KPU ini juga benar-benar ada wawancaranya kan seperti itu. Kan itu kan lebih valid. Tidak kita terus kemudian
sudahlah, nanti ketua pasti ngomongnya kayak gini, kita tulis aja lah. Ya ini baik-baik, tidak ada masalah sebenarnya. Nah tapi kan misalnya ketua tidak menyampaikan langsung, tidak ada rekamannya, ini gimana coba? Iya. Bisa hoax nggak? Meskipun itu baik. Nah itu. Yang terakhir, bagaimana pandangan ketua IJTI? Nah ini memandang KPU Kabupaten dan demokrasi Kabupaten secara utuh pandangannya. Jadi untuk sebagai closing statement nanti juga. Ya khususnya kalau kami dari JTI, ya tentunya dari KPU Kabupaten itu sudah menjalankan tugas-tugasnya, tentunya terkait dengan keterbukaan informasi publik ini sudah dijalankan oleh KPU Kabupaten, khususnya para komisioner ya, sudah menjalankan betul, sudah mendukung keterbukaan informasi publik, terus kemudian mendukung kebebasan pers, itu sudah pasti sudah dijalankan. Karena itu dibuktikan banyaknya produk jurnalistik yang di cover oleh teman-teman media yang keluar sumbernya dari KPU Kabupaten. Terus saya juga melihat ada istilahnya ada grup WhatsApp yang di situ memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Ini juga sebagai bentuk juga mendukung kebebasan pers dan mendukung keterbukaan informasi publik. Ini sudah dijalankan. Besar sekali kelihatan secara jumlah, kan seperti itu. Demokrasi juga sudah dijalankan dengan baik untuk dari KPU Kabupaten. Tentunya pandangan kita dari jurnalis ya, karena memang dari KPU Kabupaten tidak pernah ada intervensi ke media, kan itu. Kalau pandangan kami, misalnya ada 2 kandidat condong kemana, kan itu tidak. Demokrasi sekali sudah terbuka. Bahkan ketua juga pernah ngomong kalau mau memberitakan ya monggo gitu kan. Masa yang bagus-bagus saja. Ini justru uraian-uraian yang keterbukaan informasi publik atau kebebasan pers sangat dijalankan oleh ketua KPU Kabupaten Kediri. Jangan berita baik dong. Kalau misalnya ada naikkan enggak apa-apa gitu kan. Barangkali bisa menjadi koreksi kami kan itu. Nah, itu juga bagian dari mendukung kebebasan pers. Artinya dari KPU Kabupaten Kediri mendukung adanya fungsi kontrol yang menjadi tugas teman-teman media itu, seperti itu. Terima kasih dari Mas Roma, mungkin satu kata nih buat KPU Kabupaten Kediri, satu kata untuk KPU Kabupaten Kediri, apa ya kira-kira yang pas untuk KPU Kabupaten Kediri? Satu kata. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman podcast KPU, teman pemilih yang ada di rumah. Mungkin ini yang terakhir kalinya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, KPU melayani.